Nah, di sini adalah gambar desain baju yang udah aku pilih dari Pinterest. Di kertas ini juga ada aku tuliskan apa-apa aja langkah yang harus kita lakukan dalam merekayasa pola untuk merubah nih dari gambar awal yang hanya berupa desain baju menjadi model dan pola yang bisa dipecah, yang nantinya akan kita bisa rubah menjadi desain baju yang bisa dipakai. Langkah pertama adalah menganalisis model. Yang kedua, itu ada perbandingan. Yang ketiga, ada pecah model. Yang keempat, pecah pola. Nah, di bagian pecah pola ini kalian akan membutuhkan doorslug yang nantinya bisa digunting-gunting, yang bisa dibuat untuk pecah pola. Mari kita ke langkah pertama, yaitu analisis model. Kalau kalian perhatikan di bentuk model desain baju ini, bentuk lehernya adalah V. Nah, dari garis leher asli turun ke bawah itu kira-kira turun 10-12 cm dari garis leher asli. Di bagian ini terdapat kancing hidup, lalu terdapat garis empire yang melengkung ke tengah puncak dada, dan bentuk lengannya adalah lengan short sleeve with higher gaiter. Di bagian ini dia ada sedikit kerutan, tapi di bagian ini dia hanya lurus. Lanjut, di bagian bawah dress tersebut terdapat 3 lapisan rok yang berkerut. Dia ada 3 lapis. Seterusnya, terdapat kerut antara pola baju atas dengan garis empire. Nah, maksud aku di bagian ini, jadi nanti dia itu kerutannya ada di bawah si pola atas bajunya. Lanjut, yang terakhir, jenis bawahan rok adalah rok mini. Kenapa aku sebut rok mini? Karena dia ada di pertengahan paha yang panjangnya. Oke, kita lanjut ke perbandingan. Nah, untuk pembuatan pola aku menggunakan ukuran standar, yaitu ukuran M. Bisa dilihat di sini ada pembagian ukuran-ukurannya. Yang pertama, lingkar leher yang dipakai adalah 36 cm, lingkar badannya 92 cm, lingkar pinggangnya 70, lingkar panggulnya 96, terus panjang muka dan lebar muka itu 32 sama 33, panjang punggung dan lebar punggung adalah 37 dan 34, panjang sisi 16 dan panjang bahunya 12. Nah, karena aku mau buat dress ini mini, jadi aku hanya butuh ukuran dressnya sepanjang 35 cm. Oke, kita beralih ke pecah model atau langkah yang ketiga. Ini untuk membuat step pecah model, kalian membutuhkan pola dasar. Pola dasar yang digunakan adalah pola dasar busana wanita. Nah, sebenarnya aku udah membuat cetakannya, tapi di kertas ini aku buat ulang dengan rumus seperti berikut. Dari sini ke sini adalah 1/6 lingkar leher ditambah 2,5. Dari sini ke sini adalah 1/6 lingkar leher ditambah 1. Ini adalah panjang bahu, yaitu 12 cm, ini 5 cm, dan ini 7 cm. Dari sini ke sini turun 5 cm, itu adalah rumus. Ini ke sini 10 lingkar pinggang ditambah 1, ini adalah bagian kupnat. Ini masuk ke sini 3 cm. Nah, setelah sudah jadi pola dasarnya, hal berikutnya yang kita akan lakukan adalah memecah model. Kalian bisa amati gambar berikut. Dia kan bentuk lehernya itu V, sementara kalau pola dasar busana wanita itu bentuknya masih bulat dan masih berada di garis leher asli. Sementara kalau gambar ini dia tuh sangat lancip ke bagian hampir tengah dada.
Maka dari itu kita akan membentuk si pecah modelnya ini menjadi garis yang tajam ke bawah dan turun sekitar 10 sampai 12 cm. Lanjut, di bagian atas ini dia terdapat garis empire. Nah, ini adalah garis empire dari bagian paling bawah pola ke atas naik kira-kira 8 cm dan hubungkan sampai ke tengah puncak dada. Nah, ini disebut garis empire. Di bagian ini juga aku tetap kasih kupnat karena di gambar modelnya pun ada kupnatnya. Bisa dilihat ini kesini 4 cm, ini panjangnya 2 cm untuk lidah atau tempat kancing. Yang ini panjangnya 15 cm. Total keseluruhan ini adalah 23,5 ditambah 15 berarti 38,5 untuk bagian atasnya aja. Nah, karena aku membuat dress dengan one piece, tetap ada tambahan pola untuk bagian rok. Karena pinggangnya sama, jadi yang dibutuhkan perbedaan hanyalah si panjang lapisan roknya itu. Untuk membuat kerutan ini aku pakai lingkar pinggang asli yaitu 42 cm. Aku pakainya 70 cm. Nah, karena ini kerutan jadi dibuatnya 2 kali panjang si lingkar pinggang. Kenapa? Karena kalau dikerut nanti dia akan jadi 1 kalinya. Nah, yang membedakannya itu adalah si bagian panjang ini. Untuk lapisan paling bawah yang ini kan dia paling panjang ya. Jadi stepnya itu nanti kalau udah jadi yang dijahit ini dulu, baru tengah dan paling atas. Itu urutannya. Jadi yang paling panjang dulu yang di bawah. Untuk lapisan yang paling bawah itu panjangnya 60 cm, lapisan ke tengah atau yang ini dia 40 cm, dan lapisan paling atas panjangnya hanya 20 cm. Ini kita ganti ya, jadi 70 kali 2 adalah 120. Ini 70 kali 2 adalah 120. Oke. Nah, yang ini nanti di bagian atas dibikin kerutan. Jadi cara membuat kerutan kalau di teknik jahit mode itu kita menggunakan jahitan yang renggang. Nah, nanti setelah sudah selesai dijahit, ditarik bagian benang yang tersisa. Nah, dia akan menjadi kerutan gitu. Oke, untuk bagian terakhir adalah pola lengan. Ini aku untuk panjang lengannya menggunakan ukuran 25 cm, ini 15 dan ini 10. Untuk lebarnya aku menggunakan 48 cm. Nanti kita akan memecah polanya menjadi penambahan di sini adalah 12 cm. Oke, untuk pecah model udah selesai. Mari kita beralih ke pecah pola. Nah, ini adalah hasil dari jiplakan doorslug aku di pola ini, di pola model ya. Nah, ini hasil jiplakannya. Karena doorslug itu transparan, kalian akan dengan mudah untuk menjiplaknya. Polanya sebenarnya ini udah aku gunting-gunting juga. Ini bagian atas. Cuman ini belum aku gunting sepenuhnya karena aku mau kasih lihat bagaimana cara guntingnya dan tempel di kertas. Ini bagian atas, ini bagian yang kalau kalian lihat ini bagian yang empire yang ini. Ini bagian tangan nanti dipecah lagi dan ini bagian rok yang 3 lapis. Aku akan mulai dari bagian yang atas dulu. Ini. Siapkan kertas HVS, lalu ini kita belah atau gunting sesuai garis ya. Nah, ini bagian yang ini dan ini adalah bagian ini.
Kenapa ini bisa ada lebihan dari pola aslinya? Karena modelnya sendiri itu punya kerutan, jadi kita kasih kelonggaran sekitar 2 cm. Oke, langsung aja kita tempel. Aku pakai glue stick. Nah, ini udah aku tempel bagian atasnya. Sekarang kita lanjut ke pola tangan. Nah, pola tangan ini aku akan bagi dua sesuai garis. Sudah dibagi dua. Nah, sebelum ditempel, ini letak ketinggian, jadi aku hapus dulu deh. Dibuat garis sepanjang 12 cm. 12 cm ini maksudnya kalau kalian pakai ukuran asli ya. Tapi kalau misalkan pakai ukuran yang kecil di kertas, kalian pakai ukuran 1/4 dari penggaris skala ini. Jangan pakai meteran yang asli, karena kalau aku sebut 12 cm itu artinya adalah ukuran asli di pita meteran yang panjang. Itu untuk baju asli ya, karena ini kita cuman replika di kertas, jadi pakai ukuran yang 1/4 di skala kertas ini. Nah, setelah dibuat garis vertikal 12 cm, barulah kita tempel si pola lengan. Ini bagian kanan. Kalian bisa lihat bagaimana cara aku nempelinnya. Nah, ini taruh di sini. Ya, oke. Nah, sebelahnya juga, yang sebelah kiri. Udah. Nah, lanjut. Ini kita garisin dulu. Setelah udah digarisin, naik ke atas 5 cm di tengah-tengah. Nah, sini udah deh, tinggal disesuaikan sama bentuk aslinya lengkungannya ini. Kenapa aku kasih jarak 5 cm? Karena di gambarnya sendiri itu dia kan agak naik di bagian lengan paling atasnya ini, dia nggak yang flat turun, tapi dia naik ke atas sedikit. Terus kenapa dikasih 12 cm? Karena dia ini berkerut, jadi butuh kelonggaran lebih banyak lagi. Untuk bagian atas dan lengan udah. Sekarang kita ke pola yang bawah atau rok. Nah, ini kan ada garis-garis lurus. Maksud garis lurus ini nantinya kalian potong, tapi nggak sampai habis, kira-kira sisakan 1,5 cm. Potong semuanya. Nah, kalau udah digunting hasilnya jadi kayak gini. Kenapa harus digunting? Gunanya karena kita ini kan pakai roknya yang berkerut dan dia ada ininya ya, lipatan-lipatan bawahnya ini yang kayak ruffle ya. Makanya kita butuh bagian bawahnya ini dia lebih mengembang lagi. Nah, caranya dari pola yang udah kotak tadi di garis-garis digunting tapi nggak sampai putus. Nah, dia akan nanti kalau ditempel di pola di kertas pola lagi, dia akan seperti ini, kan lebih lebar bawahnya. Kan bagian atasnya aku udah 2 kali lipat dari ukuran asli ya. Nah, itu gunanya buat dijahit kerut, tapi karena di bawahnya juga butuh lebih ngembang lagi, jadi dipotong-potong ya, terus jadi seperti ini nanti kalau dilem. Bentar ya, aku akan kasih contoh. Nah, ini adalah contohnya.
dia akan mengembang lagi di bagian paling bawah. Seperti itu. Dan untuk yang dua lainnya juga sama seperti yang aku udah contohkan. Seperti tadi, dia akan digunting dan dia akan mengembang bagian bawahnya. Oke, untuk kali ini cukup sampai di sini. Kita sudah melakukan step by step untuk merekayasa pola dari desain baju yang awalnya hanya gambar, dan kita bisa realisasikannya ke pola yang nyata, lalu kita bisa menjahitnya dan menjadi baju yang bisa dipakai. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.